ora ngantri ora elek. Semua bunyi suarane gendang semua penonton semangat bunyi suarane sulit tapi nak onone kuping penonton ora ngerti ora elek waktu masuk ora kenal lagune ora ngerti syaire sing penting abang joget wae ora kenal penyanyi ora kenal penciptane sing penting hore rame-rame ya oke semangat lagi ya pemirsa langsung aja kita sambut pembawa acara fenomenal di dunia baris berbaris dan gerak jalan yaitu Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Gerak jalan menuju ke Surabaya. Ada orang siro berbendera di rosok ketangkap mati bawa di Paratulo. Hero. Gerak jalan menuju ke Surabaya. Ada orang siro berbendera di rosok ketangkap mati bawa di Paratulo. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Bukan Pak. Luar biasa sekali penontonnya pada malam hari ini ya, sangat respect sekali dan antusias sekali. Dan saya lihat secara psikologis duduknya kayak orang bahagia semuanya. Duduk orang sukses itu kelihatan secara optimismenya kan. Kelihatan dari yang di tribun, subhanallah. Iya, puji Tuhan, Tuhan memberkati, luar biasa. Dan sebelah kanan, subhanallah. Sebelah kiri menyedihkan sekali. Ini juga ada kembarannya Kate Middleton ya kan. Ini sebentar lagi beliaunya mau melahirkan anak yang kedua. Kemarin di USG kelihatannya perempuan. Mudah-mudahan mirip dengan kamu ya. Luar biasa. Orang biasanya kan cuci mulut pakai buah-buahan. Ini pakai keyboard di situ. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah Dirgahayu Kopassus. Komando. Kopassus tuh bukan yang terbaik tapi yang terlatih.
Dengan terlatih akhirnya jadi terpilih. Luar biasa ya Mas. Luar biasa. Ini beliau-beliaunya semangatnya luar biasa. Coba aku pengen sekali lagi boleh Mas ya. Silakan. Komando. Loyalitasnya kepada bangsa dan negara nomor 1. Loyalitasnya sama komandannya nomor 1. Luar biasa. Pokoknya 3M itu jangan dilakukan. Apa aja, Mas? Melotot, memukul, dan marah. Itu. Tahu banget. Lo tahu, harus 3S. Senyum, sapa, salaman. Itu perintah. Ya, baretnya ada di sini. Yang luar biasa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kopassus yang ke-63. Humble. Beliau-beliaunya ini humble, down to earth, tapi berkualitas. Betul. Setiap kali ada acara kenegaraan, beliau-beliaunya ini pasti ikut membantu mengamankan. Pasti. Karena mereka ini, Mas, beliau-beliau ini juga semuanya pintar berbahasa asing. Terus sudah pasti terlatih, hebat. Menjaga ini perbatasan-perbatasan dari NKRI yang ada di pinggir-pinggir negara-negara tetangga. Seperti apa sepak terjangnya prajurit Kopassus dalam menorehkan prestasi di kancah internasional? Jangan cuma menatap, tapi bukan Pak. Oke, masih dibuang Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Ini pasukan kebanggaan bangsa kita Indonesia. Lo paling demen. Dulu memang banyak ya kenangan-kenangan di Kopassus itu. Saya ini bener-bener orang mau duduk ya nggak boleh. Kembali kalah. Untuk baby sini, ya, saat melihat sosok prajurit Kopassus yang gagah berani, apa yang di benak kamu ini? Lebih baik pulang nama daripada gagah dalam perang. Ini malah lebih baik untung daripada rugi. Ya. Kalau di benak baby sih sebagai perempuan ya. Berarti kalau mereka tuh gagah-gagah, baby pikir, wah kalau jadi pendamping baby nu pasti bisa jagain baby dong. Tapi pertanyaan adalah, mereka gagah tapi romantis nggak sih? Loh, pasti kalau beliau itu romantis nggak Pak? Bisa dicoba dulu sebentar di situ nih. Apaan dicoba? Baby, kamu nggak usah khawatir. Ya. Beliau-beliaunya aja bisa menjaga negara, apalagi menjaga keluarganya. Pengen nggak sih punya pasangan yang tegap seperti personil Kopassus, atau justru nyari yang lucu-lucu, unyu-unyu kayak ini mereka-mereka? Iya, pingin dong Mas, pingin banget ya, gagah. Secara Dedi di sampingnya tuh merasa percaya diri gitu kan. Pasti. Tapi kadang baby tuh ada bertanya, selain romantis apa dia galak nggak sih gitu? Oh ya enggak. Aku dia kan galak ya gitu loh. Tentara tuh persuasif, tentara tuh humanis, tentara itu bener-bener romantis. Tentara itu bisa melindungi siapa saja. Tentara itu dekat dengan rakyat. Setuju Mas. Ini kan beliau-beliaunya hanya pada saat bertugas, pada saat di rumah Mas so sweet. Ma. Lapor. Gitu ya. Lapor mama juga ya akhirnya ya. Dia selalu menjunjung kehormatan wanita. Oh, terima kasih. 8 wajib TNI sudah dipegang oleh mereka. Jadi tenang, nyaman. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada 2 perwira Kopassus yang membawa nama Indonesia harum di dunia internasional. Langsung aja kita sambut Letu Yudo dan Leda Sihombe.
biasa kan slow, humble, senyum ya. Kamu petantang, duit nggak punya, wawasan nggak punya. Kamu tuh punyanya tuh nggak, rasa malu aja nggak punya kamu. Balik Selamat malam untuk Letu Yuda dan Leda Siombing nih. Komando. Luar biasa. Apa kabarnya ini? Baik, luar biasa sekali. Salam hormat buat Bapak ya. Luar biasa. Bapak nama saya CS ya, Mas ya? Paten. Perwira Angkatan 76. Luar biasa. Beliau itu dulu. Kawin nikah peraknya aja gua yang MC ya. Kalau nggak mau tukul aku nggak jadi kawin perak. Tukul sibuk pakai helikopter. Dijemput ya, Mas? Laptop penasaran nih. Boleh diceritakan nggak kalian berdua berasal dari kesatuan apa di Kopassus dan seperti apa proses awal kalian menjadi prajurit Kopassus di Monggo nih? Untuk saya bertugas di Batalion 811 di Satuan 81 Kopassus. Wow, kultok. Nggak sembarangan itu. Satu orang tuh 30 orang loh ini. Kamu ya ampret. Lu cemen sama begal satu aja lari lu. Ini Mas. Ya. Dihentiin sama 2 orang begal aja cemen nangis. Aduh. Next, terus. Saya lulus dari Akademi Militer tahun 2008. 2008. Kemudian saya ikut pendidikan dasar kecabangan infanteri. Kemudian dalam pendidikan kecabangan infanteri itu saya seleksi untuk masuk ke Kopassus. Setelah lulus seleksi, saya mengikuti pendidikan komando. Saya ditempatkan di grup 1 Kopassus di Serang. Kemudian setelah ditempatkan di grup 1, berjalan 1 tahun, kemudian ada pelaksanaan seleksi lagi untuk masuk ke Satuan 81, kemudian saya ikut lagi Satuan 81, kemudian sejak tahun 2011 saya pindah ke Satuan 81 Kopassus. Luar biasa. Gak sembarangan. Kalau grup 1 saya ingat komandan dulu tuh Pak Sugiarta itu. Oh iya. Sekarang Aster Panglima TNI beliau sekarang. Udah pakai seragam lagi. Dulu dia di intelijen terus ada. Beliaunya dulu di Makayasa loh. Iya, di Makayasa. Gak sembarangan pilihan loh itu. Balik ke Belate dan Belate. Kalau dari Leda Siombing bagaimana Mbak? Kalau beliau ini dari Akademi Militer, saya dari Akmil juga. Aki-aki militer kan. Karena startnya dari Prada tahun, kalau pas tukul tadi kan tinggi 9 berapa? 68. Tadi udah senior banget ya. Tadi bilang 75 Saya 65, Bapak Endro Priyono. Luar biasa. Kalau saya letting 94. Wah, tapi dari pertama beliau asisten personil Kopassus, sekarang adalah satu angkatan masuk komando waktu itu. Jadi saya berasal dari Sumatera. Kemudian termotivasi untuk masuk Kopassus adalah karena di Sumatera kan tidak ada Kopassus. Saya bikin sekali mau masuk, alhamdulillah bisa setelah saya melanjutkan komando ditempatkan di grup 2 Kartosuro. Kemudian seleksi masuk ke 181. Saya sekarang berdinas di 812 sebagai dan unit sniper itu. Wah, luar. Kalau grup 2 tuh inget tuh, wah CS saya juga. Siapa Mas? Pak Sunendio. Pak Sunendio. CS-mu juga tuh ya. Tuh Pataka 83 itu. Pataka ya. Ini kalau pengen punya baret merah tuh nggak sembarangan. Betul. Jadi dari Bandung ke Cilacap ke Nusa Kambangan sana membawa ransel 30 kilo tidak boleh makan. Nasi tapi ketupat boleh. Kaburnya saat proses. Maaf kabar, tak pikir kabur ini. Ini sering kabur dari rumah orang. Saat proses perekrutan kalian ikut dalam latihan komando nih. Seperti apa sih bentuk latihannya dan apakah ada perbedaan disiplinnya dengan pasukan-pasukan lain? Kalau untuk perbedaan dengan pasukan lain,
Ya kalau namanya pasukan khusus pasti kan ada sebabnya kenapa disebabkan khusus. Iya. Tapi kan pada dasarnya semua orang bisa kalau misalnya ada niat dari diri dia masing-masing. Untuk latihannya sendiri, yang tadi saya sampaikan setelah ada seleksi dari masing-masing daerah atau mungkin dari suatu satuan, kemudian dijadikan satu. Tahap pertama yang dilaksanakan itu tahap basis. Tahap basis itu tahap-tahap pengenalan seperti nafrat, kemudian penyiapan fisik dan menembak dan materi-materi yang bisa dilaksanakan di basis itu di Pusdikpasus di Batu Jajar. Kemudian setelah selesai melaksanakan tahap basis, lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap Gunung Hutan. Tahap Gunung Hutan itu dilaksanakan di daerah latihan Kopassus di Situ Lembang. Setelah selesai melaksanakan latihan di Gunung Hutan, lanjut lagi ke tahap terakhir yaitu tahap Rawa Laut. Itu dilaksanakan di daerah Cilacap di Nusa Kambangan terakhir. Jadi total seluruhnya pendidikan dari tahap basis sampai ke tahap Rawa Laut sampai penutupan kurang lebih 7 bulan. Luar. Nggak gampang. Seleksinya itu ketat, namanya dinamakan Kopassus, pasukan khusus, tidak ada khusus, ada keistimewaan, ada spesial. Kalau ingat di Bandung di Batu Jajar, ingat sahabat saya yang ngobel. Siapa lagi, Mas? Pak Wisnu Balatenaya. Itu rating 81. Balik kaleng. Untuk Leda Siombing di usia yang telah menginjak 63 tahun, Kopassusnya jangan Pak Siombingnya. Ini nyambungnya Pak Siombingnya sih. Iya. Wah, Pak Gudung. Pak Gudung Tano dia. Apa yang menjadi tema perayaan Dirgahayu Kopassus tahun ini, Monggo? Temanya adalah silaturahmi Korps Baret Merah dalam rangka meningkatkan atau mengoptimalkan nilai-nilai kejuangan. Tujuannya adalah pada saat nanti perayaan HUT Kopassus ke-63 ini pada tanggal 29, jadi Danjen Kopassus mengundang seluruh personil baik militer, PNS maupun yang selama ini pro dan kontra terhadap TNI khususnya atau Kopassus, itu mengundang seluruh yang pernah mungkin bersama dengan Kopassus dalam rangka meningkatkan silaturahmi tadi pada tanggal 29 nanti, jadi di tempatnya di Cijantung. Jadi maksudnya itu bahwa Kopassus tidak punya musuh, tidak punya musuh, hanya tugasnya adalah untuk membela kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, luar biasa. Gua demen sekali. Silaturahmi itu memperpanjang usia, membukakan rezeki dan terhindar dari meninggal tragis. Betul. Dengan silaturahmi itu panjang umur. Amin. Baru tak omongin lu datang, panjang umurnya panjang. Lu kemana nggak pernah kelihatan, mati kali mati kan? Jarang silaturahmi. Dan kalian nggak tahu kan, belum pernah masuk ke Cijantung kan? Iya. Di situ bersih rapi penghijauannya tuh, aduh. Iya. Itu Gubernur Ahok kemarin ya, DKI itu datang lihat WC-nya, kamar toiletnya, restroomnya kalau bahasa Perancisnya itu masuk situ tuh subhanallah, bersih kayak kamar tidur kamu kalau. Balik galek. Sebagai prajurit Kopassus, bentar Mbak Bibisi ya, agak lebih berdampingan juga nggak apa-apa. Gantengnya mirip papahnya. Mancung kali itu, kalau saya bibirnya yang mancung. Mas, itu kan berdampingan. Pasti Hombing boleh nggak berdampingan sama aku juga? Maksudnya nemenin Pasti Hombing menjawab pertanyaan. Berdampingan sama Butet ya. Sebagai prajurit Kopassus, kalian terpilih berkat keahlian masing-masing. Kalian apa sih yang kalian miliki hingga membuahkan hasil dengan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia? Monggo dari Letu Yudo dulu. Pada dasarnya seluruh prajurit Kopassus pasti punya keahlian di dirinya masing-masing. Dan kemarin kalau untuk saya sendiri bersama rekan-rekan saya kemarin, kami baru memecahkan rekor susun payung tegak. Di terjun payung ada 18 susun tegak. Sementara saat itu, sampai saat ini itu masih rekor di Asia dan Australia. Luar biasa. Terjun payung itu. Terjun payung, Mas. Tuh, ini terjun payung udah dikasih tahu. Kalau payung pertama nggak mengembang, payung kedua nggak ngembang, kamu ngambil dari rumah dulu. Udah jatuh
dong. Sudah jatuh, udah meninggal duluan. Sudah jatuh. Begitu diambil, yang diambil payung musola. Sama Vega waktu itu loh, kan ada pembalap di Sentul ya, umbrella girl dia, pembalapnya lari, lah payungnya payung musola dipakai. Kalau dari Leda Siombing, keahliannya nih, monggo nih. Kalau saya mas menembak ya, tapi yang perlu disampaikan awal adalah kami prajurit Kopassus mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat khususnya dan kepada Danjen Kopassus yang mendukung penuh untuk prajurit yang berprestasi baik di bidang apa saja. Baik seperti Pak Yudo tadi terjun, mungkin kalau saya di bidang menembak dan event-event menembak yang pernah kita ikuti adalah udah cukup banyak. Ada waktu itu adalah sekarang yang masih, kebetulan saya tanggal 30 akan berangkat ke Australia dalam rangka Australian Army Rifle Meeting. Jadi ada pertandingan menembak di sana khusus militer, tapi mengundang negara-negara seperti Navy SEAL, sama Marine, sama Inggris juga datang, Jepang sama China juga datang. Pada tahun yang lalu kita mendapatkan juara umum waktu itu di Australia, dan di lingkup ASEAN juga kita bisa mempertahankan prestasi sampai 7 kali berturut-turut. Subhanallah. Luar biasa. Dan kebetulan saya sendiri pada tahun 2011 waktu Bapak Danjen sekarang waktu menjabat jadi Wadanjen, saya memecahkan rekor nasional yang sampai sekarang masih bertahan dalam menembak di lapangan Senayan. Waktu itu rekor itu sudah 22 tahun tidak terpecahkan. 2011 saya pecahkan hanya 1 poin sebetulnya, hanya dari 582 ke 583 waktu itu, dan itu terjadi pada saat kejuaraan di Jakarta 2011. Sniper Di Fort Benning itu nembak sniper gak sembarangan. Iya, itu nanti yang di Danjen Kopassus ini beliaunya tuh di perompak Somalia itu beliau. Oh iya. Cepet, orang lagi ngomong-ngomong udah nyampe sana. Alhamdulillah aman di Kopassus. Pak Siombing yang di Australia tanggal berapa, Pak? Tanggal 30, bulan ini akan berangkat. Okay. Dan yang sangat membanggakan buat kita adalah kalau ARM itu, Asian Army Rifle Meeting itu kira-kira 7-80% kita menggunakan produk dalam negeri. Buatan Pindad waktu itu. Kalau yang untuk berangkat kami besok tanggal 30 adalah 100% kita menggunakan produk Pindad, baik senjata dan amunisinya. Yang cukup membanggakan buat kita adalah itu, karena produk-produk anak negeri ini bisa bersaing dengan produk negara-negara lain. Luar biasa, kita doain sukses ya Mas. Amin. Dan perlu diketahui bisa di seluruh alam semesta yang ada di rumah Mono Studio, ya. Kopassus ini adalah masuk 3 besar pasukan disegani oleh dunia. Top. Balik oleh pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah 2 wanita cantik yang perkasa, serta berjaya di dunia internasional dalam bidang menembak dan juga terjun payung. Siapa mereka? Langsung aja kita sambut Letu Nyoman dan Serda Desi. Pemirsa, seperti apa cerita 2 kowat yang berprestasi mewakili Indonesia di kancah internasional? Pastinya membuat penasaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bang. Oke, masih di Bukan Bang. Mana suaranya? Masih semangat? Selamat malam untuk Letu Nyoman dan Serda Desi, apa kabarnya?
Subhanallah, Om Swastiastu, ya, luar biasa. Saya salut dengan keberadaan wanita berkarir di militer. Bolehkah diceritain awal mula kalian memilih karir di Korps Wanita Angkatan Darat atau disingkat KWAT? Apa benar perlu melewati proses yang cukup sulit gitu? Bisa di bintang tamu di bukan mata ya harusnya seleksinya ketat, harus benar-benar berprestasi, inspiring dan berkualitas. Yes. Terima kasih Pak Tukul. Sebelum saya mendaftar jadi TNI, saya sebelumnya sekolah di sekolah perawat. Kemudian tahun 9697 saya masuk tentara, kemudian melaksanakan pendidikan selama 6 bulan. Setelah itu baru di Werving masuk ke Kopassus melalui pendidikan juga yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Wow. Bela dirinya ini nggak sembarangan, aikido, karate, silat merpati putih. Kamu malah burung dara. Burung itu loh, cekuturku yang bunyi, cekutur, cekutur. Sembarangan. Itu perkutut. Dan latihannya sama dengan pria. Enggak dibedakan laki perempuan sama. Iya, berarti hebat luar biasa ya, Mas. Kuat sekali nih. Bukannya kuat, kalau ini kan kuat malu, bedanya di situ. Kalau dari Sirda Desi ini, kalau untuk saya juga sama. Awalnya kalau saya kan dari Bintara, itu saya daftar dulu pendidikan selama 5 bulan pendidikan pertama, setelah itu kecabangan 4 bulan, lanjut lagi etika dan protokol 1 bulan, selanjutnya di Werving masuk ke Kopassus. Nggak gampang kan? Iya. Aku bayangin kalau Susi pakai baret gitu, istri saya mirip istri saya loh Mbak Desi loh. Loh kecil-kecilnya dulu belum keracunan nama saya itu badannya penting loh. Dulu cita-cita jadi kuat. Alhamdulillah. Aku kan ngangkat derajat sebagai istrinya itu. Baik kalau. Kamu jangan cengenges loh. Ini nggak boleh, estetika, gramatika, sopan santun, tata tertib itu dijaga. Untuk BBC nih. Kalau seandainya ada aturan wajib militer, wah saya setuju saya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 itu harus ikut bela negara, itu penting. Jadi Sishankam Rata itu sistem pertahanan rakyat semesta itu harus TNI kuat, Indonesia kuat. Dirimu bersedia nggak ikut serta dalam pelatihan ke Kopassus seperti wanita hebat ini? Monggo. Bersedia banget ya Mas. Kalau emang diwajibkan, kalaupun nggak diwajibkan, karena Baby pengen selalu mencoba hal-hal yang baik ya. Mas, itu kan juga pelajaran ilmu. Baby pasti mau coba. Luar biasa. Iya dong. Pertama tembak. Iya. Menjaga kedaulatan NKRI. Karena latihan di sana, jedok. Boleh Pak, dilatih ya Baby, boleh? Oh, mau dilatih, monggo laporan ke Pak Kartika atau bapak-bapak di depan ini. Monggo, mau dilatih apa? Sama saya beda latihannya nanti. Tim spionase Tukul Arwana mendapat kabar sebelum Mahir memainkan senjata. Benarkah dirimu hanya mengenal peralatan medis nih? Monggo. Iya benar sekali. Jadi waktu itu memang saya dalam pendidikannya itu memang ini PNS kayaknya. PNS. Suaranya PNS tapi yang jaga koperasi. Yang di jantung yang di depan itu loh. Yang jaga souvenir itu loh ya. Tahu banget nih Mas Tukul. Tahu banget. Kan pengen Mas. Itu kan CS-nya Pak Soehardi juga lah. Iya. Jadi monggo lanjut Mbak. Ini kurang ajar. Memang dari awalnya saya karena dari sekolah perawat, makanya saya ditugaskan di kesehatan di Kopassus. Makanya hari-harinya saya di bagian poliklinik markas Kopassus begitu. Setelah itu ada program Sri Kandi, baru saya ikut latihan menembak, latihan bela diri gitu. Terus karena kebetulan saya di menembak lumayan bagus begitu, jadi mulai terasah keahlian itu. Gitu, Pak. Luar biasa. Baik, galak.
Untuk Letu Nyomang. Menembak menjadi sniper atau menggunakan pistol, ada prestasi apa lagi menurut? Kalau saya menembak menggunakan pistol, ini merupakan program yang sudah ditetapkan oleh Angkatan Darat, yaitu program dari Bapak Kasad, untuk melaksanakan kegiatan kejuaraan menembak AARM atau Asian Army Rifle Meet yang dilaksanakan setiap tahun di tempat atau di negara yang berbeda-beda. Gitu. Saya mengikuti kegiatan kejuaraan ARM ini dari tahun 2003 sampai sekarang. Luar biasa. Gak sembarangan ya, pasukan khusus punya keterampilan, kelebihan masing, istimewanya luar biasa. Iya. Harus punya skill, kemampuan yang skill kiri, skill kanan. Balik kalek. Pernah menjuarai kejuaraan apa saja? Kalau ARM saya tahun 2003 itu sudah dapat emas perorangan untuk materi 2. Kemudian yang terakhir kemarin saya mengikuti ARM sudah 9 kali Pak Tukul. Yang terakhir di Vietnam meraih juara 1 materi 2. Luar biasa. Kancah internasional udah dikuasai. Ini lomba memelas nomor 1 ya waktu itu. Untuk Sherda Desi sebagai Srikandi Indonesia, ini Srikandi 84 ini Pak Agus Tomo, ini Bu Agus. Ternyata dirimu memiliki banyak prestasi sebagai penerjun payung dan sudah melakukan lebih dari 500 kali terjun free fall. Ini apa free fall? Aduh, tadi katanya kan free bebas, fall ini berarti apa? Bebas nggak pakai pakaian gitu. Udah cerita-cerita kenal sama keluarga Kopassus kayak gitu doang masih nanya. Bisa diceritain sedikit seperti apa sih terjun rival itu? Baik, terima kasih. Dengerin dulu. Ya pertama awalnya saya masuk ke Kopassus. Karena di Kopassus itu kita diwajibkan terjun para dasar. Nah, dari situ kalau untuk angkatan saya kemarin dikasih 3 pilihan, diperintahkan untuk mencoba, yaitu ada panahan, menembak dan juga terjun payung. Kebetulan pada waktu itu saya ikut yang terjun payung. Awalnya tuh kita ikut pendidikan dulu, yaitu terjun bebas militer di Batu Jajar selama 1,5 bulan. Selanjutnya baru kita ikut ke PTPAD, Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat, untuk kelanjutan. Sembarang itu yang terjun payung bawa senjata itu namanya apa itu Pak? Ada nggak yang terjun payung sambil menembak itu ada? Nggak ada ya? Terjun bebas militer itu salah satu teknik infiltrasi di Kopassus itu. Apabila kita mau melaksanakan suatu operasi kan ada macam-macam teknik infiltrasi ya, darat, laut, udara. Salah satunya kalau menggunakan udara kan dengan cara free fall atau terjun bebas itu. Wah. Kan terjun payung itu kan kalau memperingati acara-acara itu kan harus pas di lingkarannya itu, pas itu malah kena tiang listrik. Lah hati-hatinya. Makanya pengen sukses, kamu nurut sama pelatih, jangan kamu melanggar perintah pelatih. Pelatih itu sudah terlatih. Yang terlatih itu yaitu Kopassus itu. Saya bukan yang terbaik tapi yang terlatih akhirnya jadi terpilih lah. Ya. Dulu Mas Tukul waktu dilatih kan nggak nurut ya? Loh, saya pakai ini terjun. Bibit. Tinggal kalau mantan tak ingupin. Gelembung gitu. Balik. Untuk Sherda Desi. Benarkah dirimu pernah jatuh di tengah pemukiman warga saat berlatih terjun bebas? Gimana ceritanya nih, Monggo? Kalau itu kita kan latihan di Pondok Cabe. Kadang kan kita nggak tahu nih anginnya kenceng atau gimana kan. Karena saya badannya cukup ringan dan saya juga peterjun terakhir. Kadang-kadang kalau anginnya kenceng itu tiba-tiba parasut itu nggak bisa maju lagi. Akhirnya mundur. Jadi kita sudah mencari tempat yang aman, yaitu di set cadangannya, drop zone cadangannya. Cari lapangan-lapangan di mana.
Jadi cari tempat yang aman. Kuat loh, ini tariknya tuh harus gitu, Mas. Ya kan? Enggak, biasa aja. Maksudnya pemain bengeng. Lu kalau ada orang susah aja langsung malah diinjek-injek. Ya orang lagi ya ditolong malah diinjek-injek. Balik kalek. Luar biasa. Beda. Payungnya kecil sih padahal nanti payung ngembang lagi kan. Kebayang Bapak tuh ya. Anginnya Mas. Gampang tapi alhamdulillah karena nurut sama pelatihnya akhirnya jadi berhasil dan sukses. Balik ke bentar untuk Mbak BBC ya. Untuk Letu Yudon. Sebagai penerjun juga seperti Serda Dedi, pernah ada pengalaman unik atau menegangkan selama berterjun nggak menurut? Saya kebetulan mengikuti 2 kecabangan, yaitu di kerjasama di udara. Itu kita membuat formasi sebelum payung mengembang. Kemudian yang kedua, seperti yang pemecahan rekor yang kemarin dilakukan, itu membentuk susunan kanopi pada saat payung sudah mengembang. Nah, yang banyak cerita itu pada saat CRW itu, atau yang penyusunan payung saat sudah mengembang. Dimana kan pada dasarnya di beberapa nomor terjun payung itu kan umumnya dilatihkan apabila ada payung orang lain jangan dideketin, jangan sampai tabrakan, karena kan lebih berbahaya. Tapi kan kalau di bidang karena relative works ini kan justru ada payung orang atau di mana teman kita di situ malah kita tabrakin payung kita ke sana. Berbahaya itu. Ya. Tapi kan itu tujuannya memang untuk menyambungkan payung kita dengan payung satu dengan yang lain. Nah, banyak yang sering terjadi pada saat menyambungkan, misalnya kalau misalnya di Jakarta ini kan banyak pemukiman penduduk. Cuaca juga kan kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, jadi banyak termik dari bawah sehingga angin pun banyak turbulensi. Jadi pada saat kita mencoba menyambung payung, sering terjadi payung satu dengan yang lain jadinya kusut. Kita masuk ke talinya payung teman kita atau teman kita masuk ke tali payung kita. Sehingga ada beberapa prosedur keamanan yang harus dilaksanakan. Seperti payung utamanya harus kita buang. Jadi kita buang payung utama yang sudah kuncup tadi itu, kemudian kita ngembangkan payung cadangan. Luar biasa. Harus cerdas. Jangan nempel, ya boleh nempel tapi harus hati-hati itu tadi yang kusut dan sebagainya. Balik. Untuk BBC nih. Dirimu berani nggak jika ada tawaran terjun payung tandem dengan Serda Desi nih, atau mau milih sama Letu Yudon, atau tandem dengan saya nggak pakai payung? Jangan mau, dia mah pakai payung Barbie yang kecil dulu. Iya, baby ya. Ntar baby tuh takut ketinggian, tapi kalau udah ditemenin sama Mbak Desi dan juga Mas Yudo yang ganteng ini, pasti aku merasa aman aja, Mas. Mau aja, aku mau. Iya. Kembali ke untuk Letu Siombing nih. Sebagai prajurit Kopassus yang berprestasi dalam menembak, saingan terberat dari negara mana saja yang menjadi lawan ya, monggo. Kalau saingan terberat menurut saya diri sendiri ya. Wah, ini diplomatis ini. Diri sendiri, karena kalau kita tidak bisa menguasai diri kita pada saat bertanding, berarti kita tidak bisa berprestasi seperti itu. Luar. Kalau masalah menembak menurut saya siapapun kita bisa. Untuk Pak Mas Tukul juga saya yakin bisa. Wow, jadi pas. Seperti kemarin dalam rangka ulang tahun Kopassus, Kopassus kan melaksanakan pertandingan menembak dan mengundang Pemret mungkin yang ada di Jakarta ini, mungkin waktu itu ada sekitar 80 orang dan alhamdulillah semua dapat medali. Wow. Memang udah terlatih. Pasukan khusus itu benar-benar sudah istimewa lah bagi saya lah. Iya. Luar biasa. Bangga ya Mas. Kita beri sedikit arahan. Kalau menembak itu menurut saya gampang. Itu tadi kalau kita tidak disiplin untuk menjaga kemampuan itu, ataupun kadang-kadang kita kan untuk latihan saja kita mengorbankan hari-hari libur gitu. Karena kita mempunyai tujuan
untuk menjadi yang terbaik pada setiap event seperti itu. Dan kami juga mohon doanya nanti pada tanggal 30 kami akan berangkat mewakili TNI Angkatan Darat di Australia, di Melbourne. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan juara umum kembali. Amin. Luar. Melbourne. Mampir di kampus saya di Monash University sana nanti kapan-kapan. Dulu ngambil apa Mas? Saya ngambil jurusan bahasa. Bahasa apa Mas? Bahasa kanguru di sana. Kembali untuk Sherda Desi lagi nih. Tak hanya berjaya di udara dengan terjun free fall, kabarnya dirimu juga ahli bela diri nih. Wow. Bela diri seperti apa nih, monggo? Ini nanti bisa dicoba nih yang salah satu. Kalau saya dulu basicnya masih sipil, sebelum jadi tentara itu karate. Wah, ini karambol ya kamu. Dan apa ini? Kemarin saya sempat mengikuti pertandingan Panglima TNI Cup. Itu yang ikut bertanding 3 matra. Kebetulan saya dapat juara 1 di kelas saya di komite minus 55 kg. Luar biasa. Luar biasa, sudah punya dasar bela diri. Selain karate, apa lagi? Ada lagi? Cuma itu aja. Cuma karate ada. Tuh, coba kamu bangga senang kamu tuh. Ini lombanya ini namanya apa, silat. Silat. Silat lidah. Balik kalah. To all my Kopassus guests. Sebagai anggota Kopassus, kata-kata apa nih yang mewakili kebanggaan kalian sebagai anggota tim khusus hebat Indonesia? Monggo ke kamera sana boleh atau serah dari Pak Yudo dulu. Ya, pada dasarnya kalau untuk Kopassus sendiri, saya merasa apa yang sudah saya berikan ke Kopassus saat ini ataupun ke Indonesia masih belum cukup, masih belum bisa maksimal, karena ya nggak akan cukup kita memberikan apapun ke Indonesia ataupun ke Kopassus sebanyak apa yang telah Indonesia berikan ke kita. Luar biasa. Mulai dari Pak Sombing. Saya sangat bangga dengan berdinas di Komando Pasukan Khusus. Sekarang memasuki 21 tahun. Alhamdulillah atas dukungan Angkatan Darat dan Kopassus, saya bisa mengukir prestasi yang sedemikian rupa. Kalau tanpa dukungan dari Kopassus, saya rasa itu kemampuan tidak ada. Kemudian saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal itu bisa saya capai berdinas di Kopassus ini. Jadi kami mengundang bahwa seluruh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat saya rasa mampu untuk mengikuti pendidikan di Kopassus, tapi memang kita kan harus ada berdinas di Kopassus, harus ada berdinas di satuan-satuan lain. Makanya jangan takutlah masuk Kopassus. Itu saja, karena sekarang pendidikan di Kopassus juga sudah terprogram sesuai dengan mengikuti hak asasi manusia, tidak ada lagi kekerasan-kekerasan fisik. Hal itu sekarang sudah ditanamkan di dalam pendidikan Kopassus, sehingga jam istirahat dalam pendidikan itu harus diperhatikan, karena besoknya kita harus membutuhkan tenaga, dan yang kita butuhkan adalah kualitas, bukan hanya kuantitasnya saja, kualitas yang kita butuhkan. Jam terbangnya sudah luar, plywoodnya itu sudah luar biasa. Matang. Iya. Kalau dari Leto, saya sangat bangga menjadi prajurit Kopassus karena dari sekian banyak prajurit laki-laki ada 42 kuad yang ada di dalamnya. Kemudian di Kopassus juga tidak membedakan antara prajurit laki-laki dan perempuan untuk berprestasi. Maka itu saya sangat bangga menjadi prajurit Kopassus. Luar. Teman. Jadi Mbak Desi, saya merasa bangga saya bisa terpilih menjadi prajurit Kopassus karena walaupun saya baru bergabung di Kopassus selama 4 tahun, di sini saya bisa mengeksplor apa yang saya mau, seperti di terjun payung, di karate, itu bisa karena saya di Kopassus. Leto Yudo, perayaan Dirgahayu Kopassus yang ke-63 tahun rencananya akan diadakan di mana, dan apakah boleh dihadiri oleh masyarakat luas nih? Monggo. Kalau untuk rangkaiannya sendiri sudah berjalan dari
beberapa waktu yang lalu kita bikin banyak lomba seperti lomba menembak, kemudian kita bikin lomba mancing, kemudian banyak lomba-lomba kita libatkan masyarakat di sekitar Kopassus. Termasuk juga kita kan juga mendukung program penghijauan, dimana Indonesia ini kan ya mengurangi global warming lah bahasa kerennya kan. Nah kita bagikan banyak tanaman-tanaman untuk melaksanakan penghijauan di sekitar Kopassus. Itu untuk rangkaian sebelum perayaan tanggal 29, kemudian tanggal 29 nanti seperti disampaikan sebelumnya kita akan melaksanakan syukuran di Cijantung. Kita mengundang seluruh anggota baik TNI maupun PNS yang pernah berdinas di Kota Barat Merah. Kita undang, kemudian juga dengan pihak-pihak yang dulu pernah berseberangan. Seperti contohnya dulu mungkin Indonesia pernah konflik dengan negara Timur-Timur, tapi karena sekarang Indonesia dengan Timur-Timur sudah negara sahabat, kita undang mereka untuk datang ke acara ulang tahun nanti. Kita undang rekan-rekan dulu yang pernah berseberangan dengan kita, seperti mungkin tokoh-tokoh di Aceh atau mungkin daerah-daerah lain. Kita undang semua, kita rangkul untuk kita tunjukkan Kopassus tidak punya musuh. Jadi kalau misalnya negara menganggap semuanya itu teman, ya berarti teman kita. Dan kita undang semua nanti pada saat tanggal 29 di Cijantung. Enggak, feedbacknya kita ibaratnya sebagai magnetnya. Magnetnya kita magnet positif akan datang positif. Tapi magnetnya negatif akan datang negatif. Nggak mungkin magnet negatif yang datang positif. Makanya magnetnya Kopassus sudah positif, jadi semua sama. Gua demen ini, gua demen mana ini. Luar biasa, senang sekali, bangga saya. Kembali ke laptop. Pemirsa, perbincangan kita semakin menarik saja dengan kehadiran bintang tamu saya yang luar biasa. Guna mencairkan suasana, kita sambut dengan tepukan pramuka dan pelepasan burung onta. Baby Z. Ya, kita bergoyang kembali ya. Selamat ulang tahun buat Kopassus semua, yuk. Mana suaranya? Lagi. Aku ingin kau, karena udah gak tahan. Ingin misu-misuan, baby. Aku udah gak tahan. Cepet panggil penghulu, bisa nikahin aku. Baby dengar aku, mulai hilang kendali, mulai gak sadar diri, jangan diundur lagi. Baby, aku udah gak tahan. Cepet panggil penghulu, bisa nikahin aku. Baby, ku tak tahan lagi. Baby sayangku, nikahin aku dulu sebelum kamu mencumbu-cumbu aku. Baby sayangku, sabar-sabarlah dulu. Nikahin aku biar ku resmi milikmu. Mana lagi suaranya? Mana yang mau goyang lagi ya? Tarik mah suaranya. Asik, coba Kopassus suaranya. Hey, baby dengar aku ingin kawin, karena udah gak tahan. Ingin misu-misuan, baby, aku udah gak tahan. Cepet panggil penghulu, bisa nikahin aku. Baby dengar aku, mulai hilang kendali, mulai gak sadar diri, jangan diundur lagi. Baby, aku udah gak tahan. Cepet panggil penghulu, bisa nikahin aku. Baby, ku tak tahan lagi. Semua, baby sayangku, nikahin aku dulu sebelum kamu mencumbu-cumbu aku. Baby sayangku, sabar-sabarlah dulu. Nikahin aku biar ku resmi milikmu. Baby sayangku, nikahin aku dulu sebelum kamu mencumbu-cumbu
Marilah kita bersama-sama berjuang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia tercinta dengan melestarikan budaya dan alamnya, serta selalu berprestasi dalam segala bidang. Terima kasih kepada bintang tamu saya malam ini, Letu Yudo, Lenda Siombe, Letu Nyoman, Senda Desi, dan Baby G. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Charles Giting, dan kalau tidak ada motivasi untuk meletakkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang berkenan, jangan ambil tonton terbuka mata, sebenarnya cara buka kebimbangan tentu bukan mat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tukul arus mendukung suasana lebih ceria. Hati senang terkira, bukan apa-apa. Pengen nggak sih punya pasangan yang tegap seperti personil Kopassus, atau justru nyari yang lucu-lucu, unyu-unyu kayak ini mereka-mereka? Banget ya, gagah secara Dedi di sampingnya tuh merasa percaya diri gitu kan. Pasti. Tapi kadang Baby tuh ada bertanya, selain romantis apa dia galak nggak sih gitu loh. Enggak. Aku kan galak ya gitu loh. Tentara tuh persuasif, tentara tuh humanis, tentara itu bener-bener romantis. Tentara itu bisa melindungi siapa saja. Tentara itu dekat dengan rakyat. Iya, setuju, Mas. Ini kan beliau-beliaunya hanya pada saat bertugas, pada saat di rumah mah so sweet. Ma. Lapor gitu ya. Lapor mama juga ya akhirnya ya. Dia selalu menjunjung kehormatan wanita. Oh, terima kasih. 8 wajib TNI sudah dipegang oleh mereka. Jadi tenang, nyaman. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada 2 perwira Kopassus yang membawa nama Indonesia harum di dunia internasional. Langsung aja kita sambut Letu Yudo dan Lenda Siombe. Luar biasa kan, slow, humble, senyum ya. Kamu petantang, duit nggak punya, wawasan nggak punya. Kamu tuh punyanya tuh nggak, rasa malu aja nggak punya kamu. Balik ke selamat malam untuk Letu Yudo dan Lenda Siombe nih. Komando. Luar biasa. Apa kabarnya ini? Baik, luar biasa sekali. Salam hormat buat Bapak ya. Luar biasa. Bapak nama saya CS ya, Mas ya? Paten, perwira angkatan 76. Luar biasa. Beliau itu dulu kawin nikah peraknya aja gua yang MC ya. Kalau nggak mau tukul aku nggak jadi kawin perak. Tukul sibuk pakai helikopter gitu. Dijemput ya, Mas? Laptop penasaran nih. Boleh diceritakan nggak kalian berdua berasal dari kesatuan apa di Kopassus dan seperti apa proses awal kalian menjadi prajurit Kopassus di Monggo nih? Untuk saya bertugas di Batalion 811 di Satuan 81 Kopassus. Wow, kultok. Nggak sembarangan itu. Satu orang tuh 30 orang loh ini. Kamu ya ampret. Lu cemen sama begal satu aja lari lu. Ini Mas. Ya. Dihentiin sama 2 orang begal aja cemen nangis. Aduh. Next, terus. Saya lulus dari Akademi Militer tahun 2008. 2008. Kemudian saya ikut pendidikan dasar kecabangan infanteri. Kemudian dalam pendidikan kecabangan infanteri itu saya seleksi untuk masuk ke Kopassus. Setelah lulus seleksi, saya mengikuti pendidikan komando. Saya ditempatkan di grup 1 Kopassus di Serang. Kemudian setelah ditempatkan di grup 1, berjalan 1 tahun, kemudian ada pelaksanaan seleksi lagi untuk masuk ke
Satuan 81, kemudian saya ikut lagi Satuan 81, kemudian sejak tahun 2011 saya pindah ke Satuan 81 Kopassus. Luar biasa. Gak sembarangan. Kalau grup 1 saya ingat komandan dulu tuh Pak Sugiarta itu. Oh iya. Sekarang Aster Panglima TNI beliau sekarang. Udah pakai seragam lagi. Dulu dia di intelijen terus ada. Beliaunya dulu di Makayasa loh. Iya, di Makayasa. Gak sembarangan pilihan loh itu. Balik ke Belate dan Belate. Kalau dari Letda Siombing bagaimana Mbak? Kalau beliau ini dari Akademi Militer, saya dari Akmil juga. Aki-aki militer kan. Karena startnya dari Prada tahun, kalau pas Tukul tadi kan Leting 9 berapa? 68. Tadi udah senior banget ya. Tadi saya 75 saya 65, Bapak Indro Priyono. Luar biasa. Kalau saya Leting 94. Wah, tapi dari pertama beliau asisten personil Kopassus, sekarang adalah satu angkatan masuk komando waktu itu. Jadi saya berasal dari Sumatera, kemudian termotivasi untuk masuk Kopassus adalah karena di Sumatera kan tidak ada Kopassus. Saya bikin sekali mau masuk, alhamdulillah bisa setelah saya melanjutkan komando ditempatkan di grup 2 Kartosuro, kemudian seleksi masuk ke 181. Saya sekarang berlintas di 812 sebagai dan unit sniper itu. Wah, luar. Kalau grup 2 tuh inget tuh, wah saya juga. Siapa Mas? Pak Sunendio. Pak Sunendio. CSmu juga tuh ya. Tuh Pataka 83 itu. Pataka ya. Ini kalau pengen punya baret merah tuh nggak sembarangan. Betul. Jadi dari Bandung ke Cilacap ke Nusa Kambangan sana membawa ransel 30 kilo tidak boleh makan. Nasi tapi ketupat boleh. Kaburnya saat terus. Oh, maaf kabar, tapi kan kabur ini. Ini sering kabur dari rumah orang. Saat proses perekrutan kalian ikut dalam latihan komando nih. Seperti apa sih bentuk latihannya dan apakah ada perbedaan disiplinnya dengan pasukan-pasukan lain? Kalau untuk perbedaan dengan pasukan lain, ya kalau namanya pasukan khusus pasti kan ada sebabnya kenapa disebabkan khusus. Tapi kan pada dasarnya semua orang bisa kalau misalnya ada niat dari diri dia masing-masing. Untuk latihannya sendiri, yang tadi saya sampaikan setelah ada seleksi dari masing-masing daerah atau mungkin dari suatu satuan, kemudian dijadikan satu. Tahap pertama yang dilaksanakan itu tahap basis. Tahap basis itu tahap-tahap pengenalan seperti nafrat, kemudian penyiapan fisik dan menembak dan materi-materi yang bisa dilaksanakan di basis. Itu di Pusdikpassus di Batu Jajar. Kemudian setelah selesai melaksanakan tahap basis, lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap gunung hutan. Tahap gunung hutan itu dilaksanakan di daerah latihan Kopassus di situ Lembang. Setelah selesai melaksanakan latihan di gunung hutan, lanjut lagi ke tahap terakhir yaitu tahap rawa laut. Itu dilaksanakan di daerah Cilacap di Nusa Kambangan terakhir. Jadi total seluruhnya pendidikan dari tahap basis sampai ke tahap rawa laut sampai penutupan kurang lebih 7 bulan. Luar biasa. Nggak gampang. Seleksinya itu ketat, namanya dinamakan Kopassus, pasukan khusus, tidak ada khusus, ada keistimewaan, ada spesial. Kalau ingat di Bandung di Batu Jajar, ingat sahabat saya yang ngobel. Siapa lagi Mas? Pak Wisnu Balatenaya. Itu Leting 81. Balik kalian. Untuk Letda Siombing di usia yang telah menginjak 63 tahun, Kopassusnya jangan Pak Siombingnya. Ini nyambungnya Pak Siombingnya sih. Iya. Wah, Pak Gudung. Pak Gudung Tano dia. Apa yang menjadi tema perayaan Dirgahayu Kopassus tahun ini, Monggo? Temanya adalah silaturahmi Korps Baret Merah dalam rangka meningkatkan atau mengoptimalkan nilai-nilai kejuangan. Tujuannya adalah pada saat nanti perayaan HUT Kopassus ke-63 ini pada tanggal 29, jadi Danjen Kopassus mengundang seluruh personil baik
militer, PNS, maupun yang selama ini pro dan kontra terhadap TNI khususnya atau Kopassus, itu mengundang seluruh yang pernah mungkin bersama dengan Kopassus dalam rangka meningkatkan silaturahmi tadi pada tanggal 29 nanti, jadi di tempatnya di Cijantung. Jadi maksudnya itu bahwa Kopassus tidak punya musuh, tidak punya musuh, hanya tugasnya adalah untuk membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, luar biasa. Gua demen sekali. Silaturahmi itu memperpanjang usia, membuka rezeki, dan terhindar dari meninggal tragis. Betul. Dengan silaturahmi itu panjang umur. Amin. Baru tak omongin lu datang, panjang umur, umurnya panjang. Lu kemana nggak pernah kelihatan mati kali mati kan? Jarang silaturahmi. Dan kalian nggak tahu kan, belum pernah masuk ke Cijantung kan? Iya. Di situ bersih rapi penghijauannya tuh, aduh. Iya. Itu Gubernur Ahok kemarin ya, DKI itu datang lihat WC-nya, kamar toiletnya, restroomnya kalau bahasa Perancisnya itu masuk situ tuh subhanallah bersih kayak kamar tidur kamu kalau. Balik ke sebagai prajurit Kopassus, bentar Mbak BBC ya, agak lebih berdampingan juga nggak apa-apa. Gantengnya mirip papahnya. Mancung kali hidungan, kalau saya bibirnya yang mancung. Mas, itu kan berdampingan. Pasti Hombing boleh nggak berdampingan sama aku juga? Maksudnya nemenin Pasti Hombing menjawab pertanyaan. Dampingan sama Butet ya. Sebagai prajurit Kopassus, kalian terpilih berkat keahlian masing-masing. Kalian apa sih yang kalian miliki hingga membuahkan hasil dengan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia? Monggo dari Leto Yudo dulu. Pada dasarnya seluruh prajurit Kopassus pasti punya keahlian di dirinya masing-masing. Dan kemarin kalau untuk saya sendiri bersama rekan-rekan saya kemarin, kami baru memecahkan rekor susun payung tegak. Di terjun payung ada 18 susun tegak. Sementara saat itu, sampai saat ini itu masih rekor di Asia dan Australia. Luar biasa. Terjun payung Mas. Tuh ini terjun payung udah dikasih tahu. Kalau payung pertama nggak mengembang, payung kedua nggak ngembang, kamu ngambil dari rumah dulu. Sudah jatuh dong. Sudah jatuh, udah meninggal duluan. Sudah jatuh. Begitu diambil, yang diambil payung musola. Sama Vega waktu itu loh, kan ada pembalap di Sentul ya, umbrella girl dia, pembalapnya lari, lah payungnya payung musola di payung. Kalau dari Leda Siombing, keahliannya nih monggo. Kalau saya sudah menembak ya. Tapi yang perlu disampaikan awal adalah kami prajurit Kopassus mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat khususnya dan kepada Danjen Kopassus yang mendukung penuh untuk prajurit yang berprestasi baik di bidang apa saja. Baik seperti Pak Yudo tadi terjun, mungkin kalau saya di bidang menembak, dan event-event menembak yang pernah kita ikuti adalah udah cukup banyak. Ada waktu itu adalah sekarang yang masih, kebetulan saya tanggal 30 akan berangkat ke Australia dalam rangka Australian Army Rifle Meeting. Jadi ada pertandingan menembak di sana khusus militer, tapi mengundang negara-negara seperti Navy SEAL, sama Marine, sama Inggris juga datang, Jepang sama China juga datang. Pada tahun yang lalu kita mendapatkan juara umum waktu itu di Australia, dan di lingkup ASEAN juga kita bisa mempertahankan prestasi sampai 7 kali berturut-turut. Subhanallah. Luar biasa. Dan kebetulan saya sendiri pada tahun 2011 waktu Bapak Danjen sekarang waktu menjabat jadi Wadanjen, saya memecahkan rekor nasional yang sampai sekarang masih bertahan dalam menembak di lapangan Senayan. Waktu itu rekor itu sudah 22 tahun tidak terpecahkan. 2011 saya pecahkan hanya 1 poin sebetulnya, hanya dari 582 ke 583 waktu itu.
Dan itu terjadi pada saat kejuaraan di Jakarta 2011. Wow. Sniper nembak. Sniper. Di Fort Benning itu nembak sniper nggak sembarangan. Iya, itu nanti yang di Danjen Kopassus ini beliaunya tuh di Perompak Somalia itu beliau. Oh iya. Cepet orang lagi ngomong-ngomong udah nyampe sana. Alhamdulillah aman di Kopassus. Pak Siombing yang di Australia tanggal berapa, Pak? Tanggal 30, bulan ini akan berangkat. Okay. Dan yang sangat membanggakan buat kita adalah kalau ARM itu, Asian Air Rifle Meeting itu kira-kira 7-80% kita menggunakan produk dalam negeri. Buatan Pindad waktu itu. Kalau yang untuk berangkat kami besok tanggal 30 adalah 100% kita menggunakan produk Pindad baik senjata dan amunisinya. Yang cukup membanggakan buat kita adalah itu karena produk-produk anak negeri ini bisa bersaing dengan produk negara-negara lain. Luar biasa. Kita doain sukses ya, Mas. Amin. Dan perlu diketahui bisa di seluruh alam semesta yang ada di rumah Mono Studio. Ya. Kopassus ini adalah masuk 3 besar pasukan disegani oleh dunia. Top. Balik Alek. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah 2 wanita cantik yang perkasa. Serta berjaya di dunia internasional. Dalam bidang menembak dan juga terjun payung. Siapa mereka? Langsung aja kita sambut Letu Nyoman dan Serda Desi. Pemirsa, seperti apa cerita 2 kowat yang berprestasi mewakili Indonesia di kancah internasional? Pastinya membuat penasaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bang. Oke, masih di Bukan Bang. Mana suaranya? Masih semangat? Selamat malam untuk Letu Nyoman dan Serda Desi. Apa kabarnya? Selamat malam, kabar baik. Subhanallah, Om Swastiastu ya, luar biasa. Saya salut dengan keberadaan wanita berkarir di militer. Bolehkah diceritain awal mula kalian memilih karir di Korps Wanita Angkatan Darat atau disingkat KWAT? Apa benar perlu melewati proses yang cukup sulit gitu? Jadi bintang tamu di Bukan Mata ya harusnya seleksinya ketat, harus benar-benar berprestasi, inspiring dan berkualitas. Yes. Terima kasih Pak Tukul. Sebelum saya mendaftar jadi TNI, saya sebelumnya sekolah di sekolah perawat. Kemudian tahun 96-97 saya masuk tentara, kemudian melaksanakan pendidikan selama 6 bulan. Setelah itu baru di Werving masuk ke Kopassus melalui pendidikan juga yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Wow. Bela dirinya ini nggak sembarangan, aikido, karate, silat merpati putih. Kamu malah burung dara. Burung itu loh, cekuturku yang bunyi. Cekutur. Cekutur. Sembarangan. Itu perkutut. Dan latihannya sama dengan pria. Iya. Nggak dibedakan laki perempuan sama. Iya, berarti hebat luar biasa ya. Kuat sekali nih. Bukannya kuat. Kalau ini kan kuat malu, bedanya di situ. Kalau dari Serda Desi ini, kalau untuk saya. Selamat malam, bukan tempat mata. Semangat ya, hei. Mana suaranya, hei. Sebelah sini, hei. Bunyi suarane kan
goyang-goyang. Semangat, bunyi suarane suling, kakena onone kuping, ketangkene udah ngantri ora elek. Semua bunyi suarane gendang, semua penonton semangat, bunyi suarane suling, kakena onone kuping, penontonne udah ngerti ora elek. Buat Kopassus ora kenal lagune, ora ngerti syaire, sing penting abang joget wae. Ora kenal penyanyi, ora kenal penciptane, sing penting hole rame-rame, rame-rame ya. Oke, Kopassus rame-rame. Kopassus joget lagi. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, semangat lagi ya, pemirsa. Langsung aja kita sambut pembawa acara fenomenal di dunia baris berbaris dan gerak jalan, yaitu Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Gerak jalan menuju ke Surabaya, ada orang siro berkelera di kosong ketangkap hati bawa gerak jalan menuju ke Surabaya, ada orang siro berkelera di kosong ketangkap hati bawa orang tua. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Bukan Pak. Luar biasa sekali penontonnya pada malam hari ini ya, sangat respect sekali dan antusias sekali. Dan saya lihat secara psikologis duduknya kayak orang bahagia semuanya. Duduk orang sukses itu kelihatan secara optimismenya ya. Kelihatan dari yang di tribun, subhanallah. Iya, puji Tuhan, Tuhan memberkati luar biasa. Dan sebelah kanan subhanallah. Sebelah kiri menyedihkan sekali. Ini juga ada kembarannya Kate Middleton ya. Ini sebentar lagi beliaunya mau melahirkan anak yang kedua. Kemarin di USG kelihatannya perempuan. Mudah-mudahan mirip dengan kamu ya. Luar biasa. Orang biasanya kan cuci mulut pakai buah-buahan. Ini pakai keyboard di situ. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah Dirgahayu Kopassus. Komando.
Kopassus tuh bukan yang terbaik tapi yang terlatih. Wow. Dengan terlatih akhirnya jadi terpilih. Wow. Luar biasa ya Mas. Luar biasa. Ini beliau-beliaunya semangatnya luar biasa. Coba aku pengen sekali lagi, boleh Mas ya? Silakan. Komando! Loyalitasnya kepada bangsa dan negara nomor 1. Loyalitasnya sama komandannya nomor 1. Pokoknya 3M itu jangan dilakukan. Apa aja, Mas? Melotot, memukul, dan marah. Itu. Tahu banget. Lo tahu, harus 3S. Senyum, sapa, salaman. Itu perintah. Ya, baretnya ada di sini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kopassus yang ke-63. Humble. Beliau-beliaunya ini humble, down to earth, tapi berkualitas. Betul. Setiap kali ada acara kenegaraan, beliau-beliaunya ini pasti ikut membantu mengamankan. Pasti. Karena mereka ini, Mas, beliau-beliau ini juga semuanya pintar berbahasa asing. Pastinya. Sudah pasti terlatih, hebat. Menjaga ini perbatasan-perbatasan dari NKRI yang ada di pinggir-pinggir negara-negara tetangga. Seperti apa sepak terjangnya prajurit Kopassus dalam menorehkan prestasi di kancah internasional? Jangan kemana-mana, tetap di bukan Oke, masih di bukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Ini pasukan kebanggaan bangsa kita Indonesia. Lo paling demen. Dulu memang banyak ya kenangan-kenangan di Kopassus nih bro. Saya ini bener-bener orang mau duduk ya nggak boleh. Kembali kalau untuk baby sini, ya, saat melihat sosok prajurit Kopassus yang gagah berani, apa yang di benak kamu ini? Lebih baik pulang nama daripada gagah dalam perang. Ini malah lebih baik untung daripada rugi. Ya. Kalau di benak baby sih sebagai perempuan ya. Berarti kalau mereka tuh gagah-gagah, baby pikir wah kalau jadi pendamping baby nu pasti bisa jagain baby dong. Tapi pertanyaan adalah mereka gagah tapi romantis nggak sih? Loh, gitu. Pasti kalau beliau itu romantis nggak Pak? Bisa dicoba dulu sebentar di situ nih. Apaan dicoba? Baby, kamu nggak usah khawatir. Beliau-beliaunya aja bisa menjaga negara, apalagi menjaga keluarganya. Saya juga sama. Awalnya kalau saya kan dari Bintara, itu saya daftar dulu pendidikan selama 5 bulan pendidikan pertama. Setelah itu kecabangan 4 bulan, lanjut lagi etika dan protokol 1 bulan. Selanjutnya di Werping masuk ke Kopassus. Nggak gampang kan? Aku bayangin kalau Susi pakai baret gitu. Istri saya mirip istri saya loh Mbak Desi loh. Loh kecil-kecilnya dulu belum keracunan sama saya itu badannya. Loh. Dulu cita-cita jadi kuat. Alhamdulillah. Aku ngangkat derajat sebagai istrinya aku. Baik, kamu jangan cengenges loh. Ini nggak boleh estetika, gramatika, sopan santun, tata tertib itu dijaga. Untuk BBC nih. Kalau seandainya ada aturan wajib militer, wah saya setuju saya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 itu harus ikut bela negara itu penting. Jadi sishan kamrata itu sistem pertahanan rakyat semesta itu ada. TNI kuat, Indonesia kuat. Dirimu bersedia nggak ikut serta dalam pelatihan ke Kopassus seperti wanita hebat ini? Monggo.
Bersedia banget ya Mas, kalau emang diwajibkan, kalaupun nggak diwajibkan, karena baby pengen selalu mencoba hal-hal yang baik ya, itu kan juga pelajaran ilmu, baby pasti mau coba. Luar biasa. Iya dong. Terutama tembak. Iya. Menjaga kedaulatan NKRI. Karena latihan di sana, jedok. Boleh Pak, dilatih ya baby, boleh? Oh, mau dilatih, monggo laporan ke Pak Kartika atau bapak-bapak di depan ini. Monggo. Mau dilatih apa? Sama saya beda latihannya nanti. Tim spionase Tukul Arwana mendapat kabar sebelum Mahir memainkan senjata, benarkah dirimu hanya mengenal peralatan medis nih? Monggo. Iya benar sekali. Jadi waktu itu memang saya dalam pendidikan yang ini memang ini PNS kayaknya. PNS. Suaranya PNS tapi yang jaga koperasi. Yang di jantung yang di depan itu loh. Yang jaga souvenir itu loh ya. Tahu banget nih Mas Tukul. Tahu banget. Kan pengen Mas. Itu kan CS-nya Pak Soehardi juga. Iya. Jadi monggo lanjut Mbak. Ini kurang ajar. Memang dari awalnya saya karena dari sekolah perawat, makanya saya ditugaskan di kesehatan di Kopassus. Makanya hari-harinya saya di bagian poliklinik markas Kopassus begitu. Setelah itu ada program Sri Kandi, baru saya ikut latihan menembak, latihan bela diri gitu. Terus karena kebetulan saya di menembak lumayan bagus begitu, jadi mulai terasah keahlian itu. Gitu, Pak. Luar biasa. Baik galak. Untuk Letu Nyuman, menembak menjadi sniper atau menggunakan pistol, ada prestasi apa lagi menurut? Kalau saya menembak menggunakan pistol, ini merupakan program yang sudah ditetapkan oleh Angkatan Darat, yaitu program dari Bapak Kasad, untuk melaksanakan kegiatan kejuaraan menembak AARM atau Asian Army Rifle Meet yang dilaksanakan setiap tahun di tempat atau di negara yang berbeda-beda. Gitu. Saya mengikuti kegiatan kejuaraan ARM ini dari tahun 2003 sampai sekarang. Luar biasa. Gak sembarangan ya, pasukan khusus punya keterampilan, kelebihan masing, keistimewaannya luar biasa. Harus punya skill, kemampuan yang skill kiri, skill kanan. Balik kalek. Pernah menjuarai kejuaraan apa saja? Kalau ARM saya tahun 2003 itu sudah dapat emas perorangan untuk materi 2. Kemudian yang terakhir kemarin saya mengikuti ARM sudah 9 kali Pak Tukul. Yang terakhir di Vietnam meraih juara 1 materi 2. Luar biasa. Kancah internasional udah dikuasai. Ini lomba memelas nomor 1 ya waktu itu. Untuk Zerda Desi, sebagai Sri Kandi Indonesia, ini Sri Kandi 84, ini Pak Agus Tomo, ini Ibu Agus. Ternyata dirimu memiliki banyak prestasi sebagai penerjun payung dan sudah melakukan lebih dari 500 kali terjun free fall. Ini apa free fall? Aduh, tadi katanya kan free bebas, fall ini berarti apa? Bebas nggak pakai pakaian gitu. Udah cerita-cerita kenal sama keluarga Kopassus kayak gitu doang masih nanya. Bisa diceritain sedikit seperti apa sih terjun rival itu? Baik, terima kasih. Dengerin dulu. Ya pertama awalnya saya masuk ke Kopassus. Nah, karena di Kopassus itu kita diwajibkan terjun para dasar. Nah, dari situ kalau untuk angkatan saya kemarin dikasih 3 pilihan, diperintahkan untuk mencoba, yaitu ada panahan, menembak dan juga terjun payung. Kebetulan pada waktu itu saya ikut yang terjun payung. Nah, awalnya tuh kita ikut pendidikan dulu, yaitu terjun bebas militer di Batu Jajar selama 1,5 bulan. Selanjutnya baru kita ikut ke PTPAD, Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat, untuk kelanjutan. Sembarang itu yang terjun payung bawa senjata itu namanya apa tuh Pak?
Ada nggak yang terjun payung sambil menembak itu ada? Nggak ada ya? Terjun bebas militer itu salah satu teknik infiltrasi di Kopassus itu. Apabila kita mau melaksanakan suatu operasi kan ada macam-macam teknik infiltrasinya, darat, laut, udara. Salah satunya kalau menggunakan udara kan dengan cara free fall atau terjun bebas itu. Wah. Kan terjun payung itu kan kalau memperingati acara-acara itu kan harus pas di lingkarannya itu, pas itu malah kena tiang listrik. Lah hati-hati. Makanya pengen sukses. Kamu nurut sama pelatih, jangan kamu melanggar perintah pelatih. Pelatih itu sudah terlatih. Yang terlatih itu yaitu Kopassus itu. Saya bukan yang terbaik, tapi yang terlatih akhirnya jadi terpilih lah. Ya. Sah. Dulu Mas Tukul waktu dilatih kan nggak nurut ya? Loh, saya pakai ini terjun. bibit. Tinggal kalau mantan tak ingupin. Gelembung gitu. Balik. Untuk sedadesin. Benarkah dirimu pernah jatuh di tengah pemukiman warga saat berlatih terjun bebas? Gimana ceritanya nih Monggo? Kalau itu kita kan latihan di Pondok Cabe. Kadang kan kita nggak tahu nih anginnya kencang atau gimana kan. Karena saya badannya cukup ringan dan saya juga peterjun terakhir. Kadang-kadang kalau anginnya kencang itu tiba-tiba parasut itu nggak bisa maju lagi. Akhirnya mundur. Jadi kita sudah mencari tempat yang aman yaitu di set cadangannya, drop zone cadangannya. Cari lapangan-lapangan di mana. Jadi cari tempat yang aman. Kuat loh ini tariknya tuh harus lingkupkan. Gitu Mas. Ya kan? Enggak, biasa aja. Maksudnya pemain bengeng. Lu kalau ada orang susah aja langsung malah diinjek-injek. Ya orang lagi ya ditolong malah diinjek-injek. Balik kalek. Seiring beda. Payungnya kecil sih padahal nanti payung ngembang lagi kan. Kayak Bapak tuh ya. Anginnya Mas. Gampang tapi alhamdulillah karena nurut sama pelatihnya akhirnya jadi berhasil dan sukses. Balik ke bentar untuk Mbak BBC ya. Untuk Letu Yudon. Sebagai penerjun juga seperti Serda Dedi, pernah ada pengalaman unik atau menegangkan selama berterjun nggak Monggo? Saya kebetulan mengikuti 2 kecabangan yaitu di kerjasama di udara itu kita membuat formasi sebelum payung mengembang. Kemudian yang kedua seperti yang pemecahan rekor yang kemarin dilakukan itu membentuk susunan kanopi pada saat payung sudah mengembang. Nah, yang banyak cerita itu pada saat CRW itu atau yang penyusunan payung saat sudah mengembang. Dimana kan pada dasarnya di beberapa nomor terjun payung itu kan umumnya dilatihkan apabila ada payung orang lain jangan dideketin, jangan sampai tabrakan. Karena kan lebih berbahaya. Tapi kan kalau di bidang cooperative works ini kan justru ada payung orang atau di mana teman kita di situ malah kita tabrakin payung kita ke sana. Berbahaya itu. Ya. Tapi kan itu tujuannya memang untuk menyambungkan payung kita dengan payung satu dengan yang lain. Nah, banyak yang sering terjadi pada saat menyambungkan misalnya kalau misalnya di Jakarta ini kan banyak pemukiman penduduk. Cuaca juga kan kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, jadi banyak termik dari bawah sehingga angin pun banyak turbulensi. Jadi pada saat kita mencoba menyambung payung sering terjadi payung satu dengan yang lain jadinya kusut. Kita masuk ke talinya payung teman kita atau teman kita masuk ke tali payung kita. Sehingga ada beberapa prosedur keamanan yang harus dilaksanakan. Seperti payung utamanya harus kita buang. Jadi kita buang payung utama yang sudah kuncup tadi itu, kemudian kita ngembangkan payung cadangan. Luar biasa. Harus cerdas. Jangan nempel, ya boleh nempel tapi harus hati-hati itu tadi yang kusut dan sebagainya. Balik. Untuk BBC ini. Dirimu berani nggak jika ada tawaran terjun payung
tandem dengan Serda Desi ini, atau mau milih sama Letu Yudo ini, atau tandem dengan saya nggak pakai payung. Jangan mau, dia mah pakai payung Barbie yang kecil dulu. Iya, baby ya. Ntar baby tuh takut ketinggian, tapi kalau udah ditemenin sama Mbak Desi dan juga Mas Yudo yang ganteng ini, pasti aku merasa aman aja, Mas. Mau aja, aku mau. Iya. Kembali ke untuk Letu Siombing nih, sebagai prajurit Kopassus yang berprestasi dalam menembak, saingan terberat dari negara mana saja yang menjadi lawan ya, monggo. Kalau saingan terberat menurut saya diri sendiri ya. Wah, ini diplomatis ini. Diri sendiri, karena kalau kita tidak bisa menguasai diri kita pada saat bertanding, berarti kita tidak bisa berprestasi seperti itu. Luar. Kalau masalah menembak menurut saya siapapun kita bisa. Untuk Mas Tukul juga saya yakin bisa. Wow, jadi pas. Seperti kemarin dalam rangka ulang tahun Kopassus, Kopassus kan melaksanakan pertandingan menembak dan mengundang Pemret mungkin yang ada di Jakarta ini, mungkin waktu itu ada sekitar 80 orang, dan alhamdulillah semua dapat medali. Wow. Memang udah terlatih. Pasukan khusus itu benar-benar sudah istimewa lah bagi saya lah. Iya. Luar biasa. Bangga ya Mas. Kita beri sedikit arahan. Kalau menembak itu menurut saya gampang. Itu tadi, kalau kita tidak disiplin untuk menjaga kemampuan itu, ataupun kadang-kadang kita kan untuk latihan saja kita mengorbankan hari-hari libur gitu. Karena kita mempunyai tujuan untuk menjadi yang terbaik pada setiap event seperti itu. Dan kami juga mohon doanya nanti pada tanggal 30 kami akan berangkat mewakili TNI Angkatan Darat di Australia, di Melbourne. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan juara umum kembali. Amin. Melbourne. Mampir di kampus saya di Monash University sana nanti kapan-kapan. Dulu ngambil apa Mas? Saya ngambil jurusan bahasa. Bahasa apa Mas? Bahasa Kanguru di sana. Kembali untuk Serda Desi lagi nih. Tak hanya berjaya di udara dengan terjun free fall, kabarnya dirimu juga ahli bela diri nih. Wow. Bela diri seperti apa nih, monggo? Ini nanti bisa dicoba nih yang salah satu. Kalau saya dulu basicnya masih sipil, sebelum jadi tentara itu karate. Wah, ini karambol ya kamu. Dan apa ini? Kemarin saya sempat mengikuti pertandingan Panglima TNI Cup. Itu yang ikut bertanding 3 matra. Kebetulan saya dapat juara 1 di kelas saya di komite minus 55 kg. Luar biasa. Luar biasa, sudah punya dasar bela diri. Selain karate, apa lagi? Ada lagi? Cuma itu aja. Cuma karate ada. Tuh, coba kamu bangga senang kamu tuh. Ini lombanya ini namanya apa, silat. Silat. Silat lidah. Balik kalah. To all my Kopassus guests. Sebagai anggota Kopassus, kata-kata apa nih yang mewakili kebanggaan kalian sebagai anggota tim khusus hebat Indonesia? Monggo ke kamera sana boleh atau serah dari Pak Yudo dulu. Ya, pada dasarnya kalau untuk Kopassus sendiri, saya merasa apa yang sudah saya berikan ke Kopassus saat ini ataupun ke Indonesia masih belum cukup, masih belum bisa maksimal, karena ya nggak akan cukup kita memberikan apapun ke Indonesia ataupun ke Kopassus sebanyak apa yang telah Indonesia berikan ke kita. Luar biasa. Kalau dari Pak Siombing, saya sangat bangga dengan berdinas di Komando Pasukan Khusus. Sekarang memasuki 21 tahun. Alhamdulillah atas dukungan Angkatan Darat dan Kopassus, saya bisa mengukir prestasi yang sedemikian rupa. Kalau tanpa dukungan dari Kopassus, saya rasa itu kemampuan tidak ada. Kemudian saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal itu bisa saya capai berdinas di Kopassus ini. Jadi kami mengundang bahwa seluruh
Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, saya rasa mampu untuk mengikuti pendidikan di Kopassus. Tapi memang kita kan harus ada berdinasti di Kopassus, harus ada berdinasti di satuan-satuan lain. Makanya jangan takutlah masuk Kopassus. Itu saja, karena sekarang pendidikan di Kopassus juga memang sudah terprogram sesuai dengan mengikuti hak asasi manusia, tidak ada lagi kekerasan-kekerasan fisik. Hal itu sekarang sudah ditanamkan di dalam pendidikan Kopassus, sehingga jam istirahat dalam pendidikan itu harus diperhatikan, karena besoknya kita harus membutuhkan tenaga, dan yang kita butuhkan adalah kualitas, bukan hanya kuantitasnya saja, kualitas yang kita butuhkan. Jam terbangnya sudah luar, plywoodnya itu sudah luar biasa. Matang. Iya. Kalau dari Leto, saya sangat bangga menjadi prajurit Kopassus karena dari sekian banyak prajurit laki-laki ada 42 kuad yang ada di dalamnya. Kemudian di Kopassus juga tidak membedakan antara prajurit laki-laki dan perempuan untuk berprestasi. Maka itu saya sangat bangga menjadi prajurit Kopassus. Luar teman. Jadi Mbak Desi, saya merasa bangga saya bisa terpilih menjadi prajurit Kopassus, karena walaupun saya baru bergabung di Kopassus selama 4 tahun, di sini saya bisa mengeksplor apa yang saya mau, seperti di terjun payung, di karate, itu bisa karena saya di Kopassus. Boleh tuh Yudo, perayaan Dirgahayu Kopassus yang ke-63 tahun rencananya akan diadakan di mana, dan apakah boleh dihadiri oleh masyarakat luas nih? Monggo. Kalau untuk rangkaiannya sendiri sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu. Kita bikin banyak lomba seperti lomba menembak, kemudian